Oke, jadi memang BOP ini adalah instrumen baru yang sedang menjadi alternatif gitu. Jadi ini adalah exit strategi untuk kebuntuan yang ada selama ini. Karena di beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa perdamaian itu harus menjadi area yang dihandle oleh PBB gitu ya. Jadi perdamaian di Palestina itu harus diselesaikan oleh PBB, tetapi nyatanya gagal. Kalau PBB gagal, maka nanti ada OIC yang terdiri dari negara-negara Muslim. Tetapi dalam kenyataannya OKI tidak banyak bersuara dalam isu terakhir ya, Israel-Palestina, hanya bisa mengecam gitu. Nah, berikutnya sekarang ada tawaran, ya, tawaran exit strategi yang kebetulan proposal ini ditawarkan oleh Trump gitu ya. Dan ketika Trump mengajukan proposal ini, beberapa negara menerima, beberapa negara masih mempertimbangkan. Nah, saya melihat di situ banyak negara-negara OKI tergabung di dalamnya, dan itu key player. Ada Qatar, ada Saudi, ada Uni Emirat dan Turki gitu. Mereka ada di BOP. Jadi orang atau negara-negara ini adalah sebetulnya menjadi harapan Palestina juga gitu ya, negara-negara Arab tadi. Nah, sehingga ketika Indonesia ada di sana begitu, membuat Indonesia juga bisa menjadi puzzle yang melengkapi keberadaan negara-negara muslim di sana. Karena kalau tiba-tiba negara-negara muslim ini keluar, maka tentu arah dari BOP akan didominasi oleh Amerika dan Israel, karena mereka yang ada di situ, plus negara-negara lain begitu. Nah, sehingga dalam proses ini saya kira pemerintah perlu melakukan semacam pendalaman, karena kan ketika BOP didirikan begitu di Swiss baru-baru ini begitu, belum ada langkah teknis berikutnya, kan baru pertama rapat begitu. Nah, setelah perang ini apakah ada rapat lagi begitu? Karena kan namanya juga board. Board itu adalah ada suara banyak orang. Tidak boleh board itu hanya cenderung karena Trump menginginkan A, semua harus A begitu. Namanya juga board gitu ya. Berarti semua punya aspirasi yang di dalam situ apa yang menjadi kehendak bersama, aspirasi bersama. Sehingga dalam situasi yang demikian, saya kira pemerintah perlu melihat teknis ke depan seperti apa. BOP ini target-target dalam jangka pendek menengah apa begitu. Karena keberadaan BOP sendiri kan bagi banyak negara dianggap sebagai ini adalah, sebagian mengatakan ini perlu dicoba, sebagian mengatakan sebaiknya jangan karena ada PBB begitu. Nah, dalam posisi itu berhubung Indonesia sudah bergabung, maka kita coba 1 tahun ke depan mungkin ya. Jadi kalau satu tahun ke depan itu bertentangan dengan apa yang kita harapkan, maka pemerintah mulai harus berpikir ulang gitu. Jadi perlu direview, karena harus dicoba dulu baru direview. Jadi belum beraksi tetapi menarik diri, itu juga saya kira menyulitkan posisi Indonesia nantinya gitu. Karena kalau Indonesia keluar, daya tawar Indonesia melemah karena di situ ada negara-negara muslim yang lain. Ada Qatar, ada Uni Emirat dan seterusnya. Nah, berhubung sekarang Indonesia sudah masuk gitu, terus belum ada aksi di dalamnya, maka yang bisa dilakukan adalah coba 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun ini tidak sesuai dengan visi kita, bertentangan dengan konstitusi kita, maka pemerintah perlu meninjau ulang. Betul. Ya, jadi saya melihat BOP ini juga unik gitu ya, karena dia ditentang tetapi kok negara-negara Arab mau ada di dalamnya. Itu pertanyaan besar saya sebetulnya. Kenapa negara-negara muslim gitu, seperti Qatar, Uni Emirat, Saudi, ada di dalamnya begitu. Jadi kalau negara-negara tersebut tidak ikut, saya tidak akan mempertanyakan question mark begitu. Tapi karena ada negara-negara itu membuat saya, ini ada apa dengan BOP ini gitu. Sehingga yang lebih tahu reason behind BOP ini kenapa dia berdiri, sebetulnya para pemimpin negara itu. Dan dokumennya kita belum tahu persisnya apa kan. Yang lebih tahu adalah para pemimpin negara itu.